Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ruang kolaborasi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, fasilitator Ibu Yustina Dwi Permatasari, pengajar praktik Ibu Aliul Kharyah, pengajar praktik Ibu Nurul Khamariah. Perkenalkan, Hanifah Ismi, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pendahuluan. Dilema etika dan bujukan moral. Pengertian dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar, tetapi bertentangan. Benar lawan benar. Rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah, benar lawan salah. 4 paradigma dilema etika. 1. Individu lawan kelompok. 2. Keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Dasar pengambilan keputusan yaitu berpihak pada murid, nilai kebajikan, dan tanggung jawab. Konsep pengambilan dan pengujian keputusan. 9 langkah. Yang pertama, mengenali nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu individu lawan kelompok, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kasus. Guru kelas 6 yang bernama Pak Anwar adalah seorang guru senior di Sekolah Merdeka. Beberapa hari lagi adalah hari pendaftaran peserta didik baru di SMP negeri melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur prestasi. Peserta didik tidak dapat mendaftar jalur zonasi karena jarak rumah terlalu jauh. Tidak bisa mendaftar afirmasi karena siswa adalah keluarga yang mampu, jadi tidak memiliki kartu kesejahteraan seperti PKH, KIP, atau KKS, dan lain sebagainya. Sehingga jalur yang dapat ditempuh adalah jalur prestasi. Jalur prestasi pun yang bisa dipergunakan adalah prestasi tingkat kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat dari Dinas Pendidikan, serta menggunakan nilai rapot dari kelas 4, 5, dan 6. Sebelum hari H pelaksanaan pendaftaran, Pak Anwar berinisiatif mengadakan musyawarah bersama guru mapel dan operator untuk menaikkan nilai rapot murid-muridnya secara diam-diam, karena nilai murid-murid terlalu rendah apabila ditulis apa adanya. Pak Anwar menyatakan kalau nilai rapot tetap seperti itu, maka murid SD Merdeka tidak akan bisa diterima di SMP negeri dengan jalur nilai rapot atau prestasi. Ia juga menyatakan bahwa menaikkan nilai murid-murid dan tidak menuliskan nilai apa adanya harus dilakukan demi membantu masa depan murid-murid, dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid SD Merdeka yang diterima di SMP negeri dengan jalur nilai rapot atau prestasi. Jika Anda adalah Pak Anwar, apakah Anda juga akan melakukan hal yang sama seperti Pak Anwar? Paradigma apa yang digunakan dalam situasi kasus pilihan? Yaitu paradigma keadilan lawan rasa kasihan dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Pada paradigma keadilan lawan rasa kasihan, karena di sini terjadi situasi yang menuntut kami untuk bersikap adil kepada murid dengan memberi nilai apa adanya sesuai dengan kemampuan mereka. Sedangkan di sisi lain, kami juga merasa kasihan apabila mereka diberi nilai apa adanya, maka murid-murid tersebut tidak akan bisa diterima di SMP negeri lewat jalur rapot atau prestasi.
Pada paradigma jangka pendek lawan jangka panjang, karena dalam kasus tersebut juga terjadi situasi di mana kami mungkin memutuskan untuk menaikkan nilai murid karena ingin murid-murid tersebut bisa diterima di SMP negeri jangka pendek. Namun di sisi lain, kami juga memiliki rasa khawatir bagaimana jika seandainya kami tetap menaikkan nilai, ternyata di SMP murid tersebut memang tidak mampu menunjukkan performa yang baik jangka panjang. Hal ini tentu justru dapat memperburuk citra SD kami. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir demi semua murid kelas 6 dapat diterima di SMP negeri. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli, yaitu merasa kasihan apabila murid mendapat nilai yang rendah dan gagal diterima di SMP negeri. Tahap pengujian keputusan. 1. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Apa nilai-nilai yang paling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Yaitu paradigma keadilan lawan rasa kasihan dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya nilai kejujuran dengan nilai kasih sayang atau kepedulian. 2. Apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji legal? Tidak, karena tidak memuat unsur pelanggaran hukum. 3. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi? Ya, karena perbuatan menaikkan nilai rapot tanpa proses remedi tidak sesuai dengan kode etik guru. 4. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Uji intuisi? Ya, karena menaikkan nilai rapot secara diam-diam adalah perbuatan yang tidak jujur dan melanggar kode etik. Lebih buruknya, perbuatan tersebut merupakan contoh yang tidak baik untuk murid karena berarti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. 5. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Tidak, karena perbuatan menaikkan nilai tanpa proses remedi secara diam-diam adalah perbuatan yang salah dan mungkin dapat memperburuk citra sekolah apabila menjadi viral di medsos. 6. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Yaitu memutuskan untuk menulis nilai apa adanya dan menyarankan kepada orang tua, wali murid, agar menyekolahkan anaknya di sekolah yang bisa menerima murid dengan nilai tersebut. 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, kami berpikir untuk berkolaborasi dengan guru pada jenjang kelas sebelumnya, mulai kelas 4, kelas 5, hingga kelas 6, agar kedepannya dapat membagikan angket pemetaan tujuan sekolah jenjang selanjutnya dan membuat kesepakatan tentang pemberian nilai. 8. Apa keputusan yang Anda ambil? Yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah, mengajukan agenda rapat koordinasi guru kelas atas, yaitu kelas 4, 5, dan 6, membahas pemetaan tujuan sekolah lanjutan, yaitu hasil rapat ini akan mempengaruhi keputusan pemberian nilai murid dan kesepakatan proses belajar yang akan dilakukan, kemudian bekerja sama dengan wali murid agar mendampingi anaknya dalam belajar, serta memberi motivasi pada murid-murid agar lebih giat belajar. 9. Prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir karena demi masa depan murid, dan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, yaitu membuat kesepakatan pemberian nilai sejak kelas 4 dengan terlebih dulu membagikan angket pemetaan sekolah, tujuan, dan membuat kesepakatan belajar dengan murid dan wali murid. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Sudah tepat, karena keputusan yang kami ambil sudah sesuai dengan dasar-dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid, sesuai dengan nilai kebajikan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah melalui seluruh tahapan pengujian keputusan, sudah tidak ada lagi pertanyaan lanjutan dalam benak kami.
Hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan yaitu hal menarik, melalui uji pengambilan keputusan kita dapat menemukan solusi lain yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan dan terasa jauh lebih baik bagi semua pihak dan sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Kemudian apabila kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, maka itu adalah saatnya kita berkolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat menemukan solusi permasalahan secara bersama-sama. Seperti pada saat kegiatan kelompok studi kasus ini, keputusan yang telah kami temukan adalah hasil musyawarah dan pemikiran yang dilakukan bersama. Hal yang tak terduga yaitu kasus yang sama akan terjadi apabila pengambilan keputusan tidak berdasarkan keputusan yang berpihak bagi semua pihak. Daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi. Kesimpulan, dalam langkah-langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan yang menghasilkan solusi yang bijaksana dan dapat diterima berdasarkan langkah pemikiran yang tepat. Terima kasih. Jadilah guru yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.